Gadis dengan kuncir kuda berkacamata duduk tertunduk dilingkari 5 gadis lainnya. Sesekali badannya didorong ke kiri dan ke kanan. Satu orang gadis dengan rambut blonde kala itu meneriakinya, menuding dan berucap kasar. Namun ia masih bergeming, tak melakukan perlawanan apapun, pasrah. Ia hanya terlihat membetulkan kacamatanya yang sesekali melorot sebab guncangan kasar dari tangan-tangan 5 remaja jahil itu. Tak hanya sekali, bahkan hampir di setiap hari ia mendapatkan perundungan seperti itu sejak ia menginjakan kaki di sekolah barunya. Namanya Alika, gadis polos dengan kelemahan minder luar biasa. Sebab ketidakpercayaan dirinya itu, kawan-kawannya menggunakan kesempatan itu untuk membulinya, padahal ia adalah seorang gadis yang cukup cerdas. Ia bisa saja balik mengerjai mereka dengan kepintaran yang ia miliki, namun mentalnya tak cukup kuat untuk melakukannya. Kalau kamu berani lagi membantah perintahku, hukumanmu bakalan lebih berat. Gadis blonde itu kembali berteriak, kali ini tepat di wajah Alika yang masih menunduk. Alika hanya memejamkan mata sembari sedikit memundurkan tubuhnya. Seorang gadis lain dengan nemtek Agni menarik bahu si blonde. Sudahlah, yuk kita pulang aja. Alika juga bakalan kapok kalau nggak nurut lagi sama kita. Marsha membuang napas kasar memandang keempat kawannya. Dan dengan sekali anggukan, keempatnya pun melangkah pergi mengikuti Marsha. Ekor mata Alika kala itu hanya melirik kepergian 5 teman sekelasnya itu, memastikan jika mereka semua benar-benar telah pergi. Suara dentuman sepatu-sepatu itu pun perlahan menjauh, hilang. Alika menghembuskan nafas lega, menyandarkan tubuhnya pada bangku belakang, sorot matanya sendu menatap tas yang berada di atas bangku. Keadaannya mengenaskan, robek, dan tersayat di mana-mana. Itu semua adalah ulah geng Marsha yang marah sebab Alika tak mau mengerjakan tugas mereka. Selalu saja seperti ini. Alika bagikan kisah Bangau Putih yang hanya bisa menangis tanpa berani membantah. Bibirnya mulai melengkung ke bawah dan matanya mulai berkaca-kaca. Kedua tangannya kini berada di atas kepala menjambak rambutnya sendiri. Ia pun mulai berteriak melampiaskan segala amarahnya. Membuang kasar tas yang sudah tak berbentuk hingga isinya kala itu berhamburan ke lantai. Kini kedua tangannya menangkup dalam wajah, menyembunyikan tangisan dalam sesenggukan. Isak tangisnya mulai terdengar patah-patah. Sekuat hati ia menahan, tetapi air matanya tak bisa lagi terbendung, tumpah begitu saja sebab hati yang tersakiti. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahunya. Ia terlonjak kaget dan membuka tangan dengan cepat. Menoleh ke pemilik sentuhan, tangisnya pun berhenti begitu saja ketika menatap sesosok gadis asing yang berdiri di sampingnya. "Hai," ucapnya. Alika pun mulai menyusuri pandang, menatap perawakan sosok itu dari atas ke bawah. Gadis itu berseragam SMA sama seperti dirinya. Rambutnya panjang sepunggung dengan baju yang sedikit terlihat kebesaran, mirip seragam yang dipakai ibunya dalam bingkai foto di kamar sang ibu. Gaya khas gadis pada masanya. Alika mulai melihat nemtek di dada gadis itu, Seruni. Ya, nama itulah yang tertera di sana. "Hai juga," jawabnya terbata-bata. Secepatnya ia mengusap buliran bening yang membasahi pipi, berusaha tersenyum. "Boleh aku duduk?" Mintanya lembut. Ia pun hanya mengangguk, membiarkan gadis itu menempatkan diri di sampingnya. Mata Alika tak beranjak sedikit pun dari sosok yang dirasa begitu misterius, Seruni. Ia terlihat seperti gadis 90-an, dandanan rambutnya, gaya pakaiannya, bahkan nama dan wajahnya sungguh mirip dengan gambar-gambar yang ia lihat pada album foto milik ibunya. Apa kamu murid di sekolah ini juga?" Pertanyaan itu muncul begitu saja pada bibir Alika. Ia terlihat semakin penasaran. Seruni pun mengangguk dengan mengulas senyum simpul. "Aku tahu kamu sedih karena perlakuan dari teman-temanmu kan? Aku bisa loh menolongmu."
Tangan Seruni meraih jemari Alika menggenggamnya dengan lembut. Seketika Alika menariknya kaget sebab ucapan Seruni terlihat begitu dingin, dadanya mulai kembang kepis. Ia melirik jam dinding di atas papan tulis pukul 14.00. Tergopoh-gopoh ia berdiri melangkah dan membereskan alat sekolahnya yang berceceran kala itu. Maaf, aku harus pulang. Ibuku bakal marah kalau aku pulang terlambat, ucap Alika sembari sibuk menata buku dan mengamitnya di dada. Ia mengibaskan tas yang sudah tak layak dengan wajah kesal. Cukup sebut namaku 3 kali. Jika kamu ingin membalas mereka. Alika menoles ketika mendapati wajah datar Seruni yang menatap tajam tas dalam genggamannya. Tenggorokannya bergerak pelan menelan ludah. Melihat wajah pucat Seruni tanpa ekspresi, ia pun berdiri dan membetulkan gagang kacamatanya. Tak perlu. Aku sudah cukup terbiasa kok dengan semua ini. Terima kasih. Terburu-buru gadis berkuncir itu pun melangkah meninggalkan Seruni yang bergeming dengan tatapan kosong. Ia bergidik, mempercepat langkah keluar kelas, membuang tasnya dalam sampah di depan kelas. Alika kembali menengok ke dalam kelas. Melalui jendela kaca kala itu, ia mengerenyit. Tak ada lagi sosok Seruni di sana. Ia semakin celingukan, namun ia terenyak kaget ketika wajah seram Seruni tiba-tiba saja menempel pada kaca yang ia tatap sembari berteriak. Sebut namaku 3 kali. Alika tercekat, mulutnya menganga, lalu ia memundurkan tubuhnya. Lari tunggang langgang gadis itu menjauh, mendekap erat semua peralatan sekolah dalam genggamannya. Nafasnya memburu ketakutan, berharap secepatnya keluar dari gedung sekolah. Namun, tubuhnya jatuh terjengkang saat ia bertabrakan dengan seseorang di halaman depan dan buku-bukunya kembali berserakan. Dasar manusia culun, gak punya mata. Alika masih bersimpu melihat sosok yang ditabraknya kala itu. Ya, Tias. Dia adalah salah satu dari geng Marsha. Tias mengibaskan bajunya yang tersiram minumannya sendiri. Pokoknya, kamu harus cuci bajuku sekarang juga. Kalau nggak bersih, kamu harus ganti yang baru. Gadis berkacamata itu masih terdiam tanpa menjawab apapun. Malah melongo. Dengar nggak? Ayo ke toilet sekarang. Tias menarik lengan Alika kasar, membuat gadis itu secepatnya berdiri mengikuti. Sebentar Tias, buku-bukuku. Alah, nggak usah banyak alasan, cepat. Kasar ia menyeret tubuh lemah Alika, membawanya dalam toilet belakang sekolah. Tias pun menutup pintu dan mengunci. Lalu ia membuka kancing bajunya dan menyerahkannya pada Alika. Cepetan, bentaknya lagi. Iya, Alika menunduk dan mulai membasuh bagian baju yang tersiram jus alpukat pada wastafel. Mengusapkan sedikit sabun mani untuk menghilangkan noda, sedangkan Tias kala itu berdiri di depan kaca sambil menyilangkan dada. Yang bersih dong, katanya sembari mendorong tubuh Alika. Ia terlihat semakin kesal dengan perlakuan Tias, menatap geram wajah Tias pada kaca dan tanpa sengaja mulutnya kala itu bergumam dengan sendirinya. Seruni. Ngomong apaan sih? Gak terima? Alikanya diam. Ia terus mengucek baju Tias, menundukkan wajah semakin dalam. Dan ketika dirasa telah bersih, ia pun memberikannya pada Tias, lantas pergi meninggalkannya tanpa berbicara sepatah kata pun. Ia seolah berharap, semoga saja Seruni benar-benar bisa membalaskan dendamnya. Suara ayam berkokok tanda pagi menjelang. Alika pun membuka mata saat merasakan sorot cahaya matahari yang menembus kaca jendela. Ia mengulet dan memeluk gulingnya dengan erat. Gedoran kasar pada pintu tak membuatnya kesal seperti biasa. Omelan ibunya pun ia anggap angin lalu. Perlahan ia pun bangkit dari tidurnya, menggeliat ke kanan dan ke kiri, menggertakkan tulang-tulang tubuhnya. Ia menatap wajahnya pada pantulan cermin lemari di depannya, dahinya mengerenyit, tersenyum sendiri. Celoteh sang ibu pun membuatnya beranjak dari kasur dan mempersiapkan diri menuju sekolah tanpa bantah. Ia pun bergegas seperti biasanya. Karena memang jarak sekolah yang tak cukup jauh, ia pun berjalan kaki sendiri melewati gang-gang sempit dan kos-kosan kumuh untuk mempersingkat jarak. Neng cantik, sendirian aja nih.
Boleh nggak abang temenin? Kalimat seperti itu selalu mengiringi langkahnya yang terbirit-birit, takut, ngeri, acap kali membuatnya tak tenang. Beruntung, kali ini ia hanya ditegur. Terkadang ia mendapati lelaki usil yang berusaha mendekati, jurusnya pun untuk menghadapi hanya berlari sekencang mungkin untuk menghindar. Sesampainya di depan gerbang sekolah, gemur siswa dan orang-orang yang berkerumun membuatnya penasaran. Ia pun mendesak masuk di antara kerumunan manusia yang celingukan seperti dirinya. Kala itu, dilihatnya beberapa mobil polisi dan ambulans dalam halaman sekolah. Tak ada yang boleh masuk ke dalam kelas. Halaman sekolah kini pun serupa lautan manusia linglung tanpa penjelasan. Dan semua siswa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dilihatnya kala itu Marsha and the gang di pojok gedung, mereka saling peluk, menangis terseduh, bibirnya mulai bergumam, menghitung. 1, 2, 3, 4. Di mana si Tias? Ia pun terlonjak kaget ketika mendapati petugas berseragam putih menarik brankas dari belakang gedung. Di atasnya tubuh Tias terbaring dengan keadaan pucat membeku. Alika membungkam mulut, menggelengkan kepalanya tak percaya. Suara jeritan Marsha dan kawan-kawannya kini menjadi tontonan tunggal seluruh siswa. Wajah semua orang terlihat sendu antara ngeri dan haru. Sekali lagi ia bergumam sendiri, "Kaukah itu Seruni?" Alika pun berjalan terhuyung pada sebuah bangku di depan kelas, perlahan duduk dan menyenderkan tubuhnya di tembok. Raut wajahnya terlihat masih bingung. Benarkah apa yang terjadi dengan Tias akibat lidahnya yang sembarangan menyebut Seruni? Ia seakan merasa ini terlalu berlebihan. Gadis itu pun terus melamun dengan tatapan yang kosong, seolah-olah ia menyesali perbuatannya. Suara pada speaker sekolah pun tiba-tiba mengagetkannya, sebuah pengumuman bahwa hari ini sekolah diliburkan. Dalam sekejap, segerombolan siswa pun pada halaman sekolah kini telah menyusut pergi, meninggalkannya sendiri menatap gerakan petugas polisi, rumah sakit, serta guru-guru yang bercakap pada ketiga sahabat Tias, seperti mencoba mengulas keterangan tentang kejadian hari ini. Dilihatnya, Marsha dan 3 gadis itu tengah diinterogasi polisi. Gerakan tubuhnya kini semakin tak tenang, seolah takut jika ia akan dihujani pertanyaan seperti mereka. Ia pun mulai berdiri cepat, melangkah pergi berharap lari dari kenyataan. Namun, sebuah suara tiba-tiba saja menghentikannya. Ia tercekat, tak berani memalingkan wajah. Alika, kemari sebentar." Ia pun memejamkan mata mendengar suara Pak Haris, sang wali kelas. Perlahan ia memutar badan, mendapati Pak Haris, ibu kantin bersama 2 orang polisi di belakangnya. Iya Pak, tangannya gelisah, memilin-milin tali tasnya. "Benar sekali Pak, dia yang kulihat terakhir kali bersama Tias," ujar ibu kantin kala itu. Mari ikut kami." Seorang polisi mengangguk menatapnya. Alika pun masih diam, tak berkutik. Bukan saya Pak, saya hanya mencuci bajunya saja." Pak Haris pun lalu mendekat, menarik bahunya lembut dan membawanya menuju kantor. Setelah menjalani beberapa pertanyaan, Alika pun sudah boleh pulang. Ia pun lega ketika mendapatkan keterangan bahwa Tias meninggal karena penyakit asma yang dideritanya karena ia terkunci pada salah satu bilik toilet. Mungkin karena terlalu lama ia berteriak hingga asmanya kambuh tanpa ada yang menolongnya. Ketika keluar dari pintu kantor, wajah keempat sahabat Tias sudah menatapnya dengan tajam. Alika menunduk lalu melewati mereka begitu saja. Sosok Marsha seketika pun menghadang jalannya. Ia membelokkan badan ke kiri. Kini Agni yang berdiri di depannya. Ia memutar tubuh ke belakang. 2 teman lainnya menyilangkan dada. "Apa yang kamu lakukan pada Tias?" Sorot tajam Marsha mengintimidasi membuatnya gemetar. Suara Pak Haris di dalam kantor membuat keempatnya celingukan. Agni segera menyeret tangan Alika keluar gedung sekolah. Di depan gerbang, tangannya dihempaskan kasar. Alika mengerenyit, mengusap-ngusap bekas cengkraman Agni. "Dasar pembunuh!" semprot Marsha mengejutkan. Ia mulai didorong bergantian oleh Marsha and the gang ke segala arah. Kepalanya terlihat mulai pusing. Ia pun berteriak kencang, "Hentikan!" Jeritannya melengking keras membuat Marsha pun langsung menampar pipinya dengan kasar. Plak! Alika bersungut menatap tajam Marsha.
Bibirnya kini mulai merapal. Seruni, seruni, seruni. Ngomong apa sih? Dasar gadis gak jelas. Wajah Marsha terlihat sedikit ngeri memandang tatapan tajam Alika tanpa berkedip. Begitupun dengan ketiga gadis lainnya. Dahi mereka mengernyit sebab tak paham. Dah, ayo kita pulang, ajak kepada teman-temannya. Marsha mendahului melangkah pada jalanan. Seketika sebuah truk dengan kecepatan tinggi menyambar tubuh Marsha. Brak! Ketiga wajah sahabat Marsha melongot tanpa suara. Pakaian mereka bertiga juga Alika terciprat darah segar dari Marsha. Agni menoleh pada Alika. Apa yang sudah kamu lakukan? Penyihir. Alika mendekat pada Agni, menengadakan wajah yang penuh noda darah. Apa kamu mau bernasib sama seperti kedua temanmu? Agni dan kedua gadis itu pun menggeleng. Seketika depan sekolah pun menjadi ramai. Teriakan histeris orang-orang menggema mengiringi kematian Marsha. Guru, polisi, juga petugas rumah sakit yang masih berada di sekolah segera mengevakuasi mayat Marsha kala itu. Tak ada yang tahu. Alika pun berjalan cepat meninggalkan TKP untuk pulang. Dan di tengah jalan sempit ia kembali bertemu dengan para pria penggoda. Apa sih yang terjadi sama Neng? Sini abang bantuin bersihin. Seorang pria penuh tato menarik lengannya kala itu. Tajam mata Alika menatap pria itu. Lalu tiba-tiba ia berucap kembali. Seruni, seruni, seruni. Pria yang lain keheranan melihat Alika sedang lelaki di depannya tertawa geli. Gadis SMA itu mengibaskan tangan si lelaki. Tiba-tiba seekor anjing berlari kencang menghujani pria bertato dengan gigitan dan cakaran. Pria lainnya mencoba membantu, tapi tak ada yang bisa melawan keganasan anjing gila tersebut. Alika pun menyilangkan dada melihat pemandangan mengerikan itu. Pria-pria itu kini bergidik ngeri melihat Alika. Ia pun mulai berjalan pelan meninggalkan para pria yang sibuk menolong kawannya itu. Hingga ketika beberapa meter, ia pun mendengar suara salah satu pria. Gun, Gun, jangan tinggalkan kami, Gun. Alika menyungking. Di depan teras rumah, ibu Alika yang sedang mengupas bawang memandang tubuh anak yang penuh bercak merah. Ia menggeleng dan berkacak pinggang. Habis ngapain? Membunuh orang? Alika mengangguk. Ibunya pun mendelik tajam. Gimana caranya kamu bunuh orang? Tanya sang ibu. Seruni, seruni, seruni. Jawabnya polos tanpa bersalah. Sang ibu keheranan. Alika berjalan masuk dengan gontai dan baru saja ia membuka sebelah sepatunya, ia pun terkaget mendengar suara terjatuh dan teriakan tertahan sang ibu. Alika pun membalikkan badan seketika. Ia membungkam mulut menemukan ibunya yang jatuh terlungkup dengan pisau yang menancap pada dadanya. Ibu! Alika membalik tubuh gempal ibunya dan menangis sejadi-jadinya. Menarik pisau perlahan, semburan darah seketika mengucur deras. Ia pun semakin menjerit mendapati jantung sang ibu yang tak lagi berdetak. Matanya terbuka dengan mulut menganga. Ini semua gara-gara kamu, Seruni. Lidah ini dan namamu adalah pembunuh. Ia terus terisak sambil memangku kepala ibunya hingga matanya kini menatap pisau dalam genggamannya. Ia pun menjulurkan lidah, mengacungkan pisau dan menyabet kasar lidahnya sendiri. Kucuran darah kental menderas dari bibirnya. Beberapa tetangga mulai berdatangan dan saling berteriak, mulai menolong Alika dan ibunya. Ia tak pernah tahu jika Seruni adalah gadis korban perundungan 20 tahun yang lalu, yang bunuh diri di sekolahnya sebab tak kuat setiap hari yang mendapatkan bulian. Alika pun masih tetap hidup hingga kini, hanya saja tanpa lidah. Selesai. Wow, kisah yang cukup singkat tapi ini horornya dapet banget ya. Jadi horornya lebih ke ini pokoknya keren. Dan semoga kisah ini bisa menghibur semua teman-teman, khususnya para. Selesai. Wow, kisah yang horornya dapet banget ya. Jadi menurut saya ya, saya suka nih horor-horor yang endingnya tuh kayak gini tuh keren banget.
Jadi mungkin bisa menghibur ya. Semoga saja bisa menghibur semua teman-teman, khususnya para pecinta atau penikmat horor. Dan silakan diambil hikmah yang baiknya atau dibuang saja yang buruk-buruknya. Kalau memang nggak ada yang baiknya, silakan dibuang semua juga nggak masalah. Karena ini hanya untuk menghibur teman-teman para pencinta horor. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Bagi yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa diklik juga lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian kisahnya tadi. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.